Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ahmad Faisal. Dan sekarang di hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 7. Dan bulan 7. Di sini gua lagi daily gua lah. Kalau misalnya mingguan itu latihan basket ya, Bang ya? Latihan basket. Biar apa, Bang? Biar kuat, tahan dan Tahan banting. tahan banting. Enggak lah, dalam hidup tuh nggak ada yang namanya tahan banting. Terus ada Adanya tahan dan kasih tahu dong jadwal kita kalau basket kapan ya, Bang? kalau basket itu kalau dalam seminggu kita hari Minggu, Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu. Berarti hampir seminggu ya. Hari seminggu. Kecuali hari Senin, Rabu. Hari Senin, Rabu. Karena itu hari Senin dan Kamis. Hari Senin nggak boleh kasar. Astagfirullah. Maaf. Hari Senin dan Kamis, karena hari Senin dan Kamis itu jadwal teman-teman yang sedang mau puasa. Senin Kamis ya puasa, yang enggak. Karena puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Kasih tahu dong dalilnya. Dalilnya. Bentar gue cek lagi nanti ya. Takut salah gue. Takut dolal ya. Yang penting makanya. Senin dan Kamis itu yang udah terpercaya ya. Benar. Udah ganteng belum? Udahlah. Di sini ini lapangannya. Ini ada si Pajrul, dia alumni Darko 2. Dan itu ada alumni Gontor. Yang sekarang dia abang-abangan basket tuh. Coach. Ini ada Ocat, dia teman SMP gua. Dan ini ada Ocit dari Darko 4. Nah, ini ada vlogger kita nih satu lagi. Si Big Boss. Si siapa namanya? NP. Oke, gitu aja. Nanti kita bakal ngebahas tentang kesehatan lah di sini sama coach tentang gimana basket itu berguna untuk di kehidupan. Entah itu ketangkasannya ataupun gimana. Oke. Wah, gimana, Pe? Coba tadi kok lu bisa masukin cepet sih, Pe? Kasih bonus, kasih tips dong. Jadi keeper. Enggak, emang lu bocah hoki. Di video sebelumnya kan lu anak hoki. Jadi kalau mau bisa masukin 3 tuh kita harus Sering masukin ya? Sering masukin. Maksudnya main bola Main gitu. bola. Oke. Harus jago juga. Tadi kalau misalnya yang kalah, kalau main di sini kalah ngapain, Pe? Kalau tuh kayak gini nih. Oh, jumping jack ya, Jumping loncat-loncat jack, biar jumping semangat ya, jack. panas. Biar Oke. Tuh. Semangat. Lanjut lagi, Pe, buat dia tuh. Lanjut. Gimana nih kalau kalah dalam main basket di Tunisia, harus loncat-loncat. Pe, loncat dulu, Pe. Ini Ocit, semangat, Cit. Tahu ente padahal udah anak hoki dia. Udah anak hoki tetep aja. Nah, pas di sini pas lagi main basket itu nggak tahu teman sekamar gue itu kakinya bisa masuk ke sendalnya gitu karena dia emang nggak punya sepatu, dia belum beli sepatu. Dan ini hal yang paling kocak sih, lihat temen gue sampai kecingkrak-cingkrak. Ini kenapa, Bang? Bang Haidar, ini kenapa, Bang? Turunin kakinya. Bang, ini kenapa kakinya? Efek malas kapsia. Kakinya. Kapsia beli sendal. Aduh. Mas Udi gimana sih kalau main basket? Masa kakinya bisa masuk gitu, Mas Udi? Ini gue lagi sama pelatih basket Tunisia untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Tunisia. Dia adalah sosok yang paling kece lah main basketnya. Tapi ada lagi yang lebih kece gitu. Tapi ini yang lebih dituakan gitu. Itu paling gokil. Nah, ini di belakangnya aja udah ada sepedanya kayak downhill kalau lo. Nah, ini langsung aja. Halo, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana, Cal? Jadi kasih tau lah penontonannya nih, gimana, Bang, cara buat cara main basket tuh gimana? Dalam artian gimana kita konsisten atau kita memulai gitu. Kadang kan permainan suatu olahraga itu kan kita cari dengan sendiri ya gitu, Bang. Nggak harus dipaksa. Itu gimana cara menimbulkan untuk kita peduli dengan tubuh kita biar bergerak gitu, Bang. Pertama kita harus cari lingkungan dulu. Benar, Bang.
kita biar nggak sendiri lah. Kita cari lingkungan minimal ya beberapa orang yang sekiranya kita enak. Dan itu kita ajak mereka untuk komitmen juga. Untuk komitmen biar mereka sama-sama kalau kita lagi malas ngingetin, ajak. Nah, tentunya ngajaknya nggak harus terlalu serius kan, bisa sambil dengan bercanda biar lebih enak mainnya, penuh dengan kekeluargaan, bukan hanya sekedar main-main aja gitu. Oh gitu. Terus kalau menurut abang 3 point itu harus belajar dengan tekun atau cuma sekedar bercanda? Kadang aneh melihat ada yang orang-orang yang nggak terlalu jago tapi ketika dia 3 point di luar lingkaran tuh dia bisa langsung masuk. Itu gimana tuh bang? Dan itu sering terjadi. Itu apakah tangannya anak hoki ataupun gimana bang? Katanya sih denger-denger gitu. Katanya kedenger-denger namanya bocah hoki. Tapi kalau sebenarnya dalam sport Harus latihan lah, harus pastinya latihan, ya. harus latihan. Tapi abang Pelan-pelan. Abang nggak tertarik untuk mendaftarkan diri ke NBA? Udah nggak cukup umur. udah lewat umur. Udah ya, pokoknya buat olahraga santai aja lah bang Santai, ya. olahraga yang penting kita sehat gitu kan. Bagaimana motonya Ical, hidup sehat. Tapi yang berasap juga nggak apa-apa lah ya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Ya itu juga tuh kadang kan ada tuh pertanyaan dari teman-teman nanya, Cal lu olahraga tapi lu ngerokok ataupun lu nge-vape gitu. Kalau menurut abang pribadi itu gimana bang? Kalau gue pribadi justru olahraga terus jadi kayak apa sih namanya? Pembuang pembuang kotoran dalam tubuh pembuang kita. kotoran dengan kita sering berkeringat, olahraga, ibaratnya kayak vaksin lah. Ibarat virusnya kita kayak vaksin, harus kita imbangin sama olahraga. Juga ya minum-minuman yang sehat juga. Oke. Jangan terlalu banyak gula. Terus apa lagi? Hindarin banyak-banyak soda. Ya soda sebulan sekali cukup lah. Ya seminggu sekali 2 kali nggak apa-apa lah ya. Enggak, Tapi kalau kalau alkohol gua- nggak boleh ya, homer nggak Ya boleh. pastilah, Pasti itu itu mah. nggak boleh. Lu pernah Jal? Alhamdulillah bang bersih lah. Iya. Oke bang ya, thank you ya. Nah, Terus. oke bang. Ini gue mau wawancarin ada salah satu anak satu alma mater sama gue. Dia main basketnya nggak tahu kenapa bisa jago gitu. Padahal waktu itu gue ngajarin dia pas masih kecil gitu. Jul, Jul. Ini namanya Pak Jurul Fala. Instagramnya apa Jurul? Jurule 0102. Nah itu dia sering upload quotes ya, quotes enggak? Enggak. Oh, foto-foto pribadi. Ini upload basket. Oh, itu nah ini mau nanya nih. Kan di umuran kita nih, kan kita cuma beda setahun ya. Ya dan umur kita belum nyampe 20 lah kan. Gimana sih cara menimbulkan passion kepada generasi milenial itu? Apalagi kan kalau anak basket kan dibilangnya anak ganteng lah, tinggi lah, terus Banyak ceweknya ya? iya pasti ada yang bilang ngomong-ngomong gitu. Itu bener apa mitos apa gimana sih Jurul? Kalau dari ini, kalau banyak cewek itu terbukti dari novel-novel. Novel-novel kan gak ada tuh ya namanya anak futsal, pasti anak basket semua kan novel-novel tuh. Bener. Terus kalau misalkan pengen jadi buat fashion itu bisa kita menyukai hal yang kita sukai dan melakukannya setiap hari. Nah, yang kita sukai nah itu menjadi hobi dan itu bisa menjadi fashion. Bahkan juga bisa menjadi duit. Oke, bener. Ngelatih ya, kita ngelatih. Oke. Iya. Keren sih. Gua lihat-lihat lu tadi pas tadi main nih. Gue ngeliat Fajrul emang parah banget sih, keren sih dia bisa 3 point, bisa malah 4 point tuh nggak tahu tuh. Nggak ada. Kalau 4 point dia buat PPT ya. PowerPoint. Oh enggak. Jadi itu aja. Ya, thank you ya Jurul ya untuk bagi-bagi ilmunya gitu biar penonton gue tuh teredukasi dengan walaupun vlog gue ya kadang nggak jelas gitu tapi ya nggak apa-apa lah. Don't forget to subscribe, Ya subscribe itu mah gue nggak minta, yang penting support lah. Support sama aja subscribe. Ya udah itu aja. Nanti gue bakal ngasih tahu gimana 5 gerakan olahraga yang kalian lakukan di rumah untuk mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kalian. Udah. Ya, langsung saja. Ini 5 gerakan yang kalian wajib lakukan di rumah. Ya, nggak memakan waktu banyak lama, nggak makan waktu banyak. Dan itu yang pertama adalah kalian lakukan lari ini tapi dengan cepat. Kayak misalnya pertama ini lakukan. Nah itu sebenarnya contoh aja, pokoknya larinya tuh kayak gitu. Itu olahraga yang pertama, lari. Yang minimal kalian lakukan 10
10 kali ataupun 15 kali. Kalau misalnya kalian pemula, lakuin itu ya minimal muterin lapangan ini. Ini bang, muterin. Contohnya kayak lapangan ini aja, tapi kalau kalian nggak nemuin lapangan kayak gini, kalian juga bisa lari di komplek misalnya kayak gitu. Waktunya itu 15 menit ataupun sampai 10 menit. Nah, yang kedua adalah kalian kalau misalnya temuin pool kayak gini, kalian lakuin pull up. Kalau misalnya kalian belum bisa ataupun ya belum bisa lah dalam artian, kalian gantung aja 5 menit ataupun 10 menit. Kalau nggak dibagi per 1 menit semenit gitu. Jadi untuk meningkatkan ya otot bagian belakang sini dan sama sini. Ini contoh pull up. Jadi buat kalian yang belum bisa, kalian cukup gantung aja kayak gini. Tapi kalian tarik terus rasain badannya, dan ketika naik pull up-nya badannya kita harus di depan. Kayak gitu teman-teman. Itu olahraga yang kedua. Nah, olahraga yang ketiga adalah teman-teman, kalian bisa lakuin push up. Ketika kalian udah pull up, itu otomatis otot bagian tricep ini kerasa dan bicepnya kena, dan belakang juga bagian sayap. Dan sekarang kita latih bagian dada kita, yaitu push up. Nah, ini kenapa tangannya ini lebar, karena untuk membiasakan gitu, dan otot-otot yang ada di dada kita tuh kebelah gitu. Kalau kalian ngelakuin push up, itu dadanya tetap di depan, dipusungin, dan perutnya jangan sampai turun ke bawah, tapi selalu sinkron dan ataupun bisa dibilang datar. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu adalah olahraga yang ketiga. Nah teman-teman, tadi udah 3 gerakan yang kita lakuin. Yang utamanya lari ataupun tadi lari cepat dan lari lambat. Yang kedua adalah tadi pull up. Yang ketiga adalah push up. Dan yang sekarang kita latihan ketika semuanya udah kena sayap, dada, bicep, kita main perut. Perut ini tujuannya ya untuk biar buat respect lah istilah kata gitu. Kayak gini kan. Nih, kita gantung. Kita bisa lakuin ini 20 atau sampai 25 kali. Dikali 3 ataupun dikali 4. Itu latihan buat perut. Sebelum kita melatih yang di bawah bagian perut lainnya, yang penting di permulaan itu harus kayak gitu. Sama aja kayak sit up, tapi itu lebih kerasa sih. Tapi kalau untuk teman-teman pemula, kalau belum bisa kayak gitu, ya dari bawah dulu, dari sit up. Nah, ini teman-teman adalah gerakan yang terakhir adalah kayak gerakan perut kiri kanan gitu. Jadi ini kita kayak gini, ini gerak buka sedikit, kita gerakan ini lakuin dengan durasi 1 menit minimal, maksimal 1 menit ataupun bisa lebih. Lakuin kayak gini. Tadi ketika di awal ketika naik ke atas itu kita ngelakuin namanya perut semuanya, tapi yang terakhir adalah kita kiri kanan untuk melarasakan perut di bagian perut kita. Oke teman-teman, jangan lupa olahraga dan selalu hidup sehat, dan apapun makanan yang kalian asupan yang kalian yang dimasukkan ke mulut itu adalah sumber dari kesehatan ataupun kesakitan. Terima kasih teman-teman.